Sedangkan vonis tuntutan dalam kasus tawuran yang mengakibatkan meninggalnya seseorang Rabu sore yang diketuai oleh Majelis Hakim Suharsa Hidayat akhirnya memvonis hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa Didit Adityanto dengan tuduhan telah menghilangkan nyawa seseorang disertai barang bukti berupa sebuah senjata tajam berjenis corbek atau cocor bebek. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun. Atas vonis tuntutan terhadap terdakwa Didit Adityanto tersebut, pihak keluarga terdakwa dan keluarga korban tidak terima atas vonis majelis hakim. Dua keluarga tersebut berteriak-teriak meminta keadilan terhadap majelis hakim, bahkan ibu kandung dari terdakwa Didit tidak sanggup menerima putusan hingga pingsan. Menanggapi putusan majelis hakim, kuasa hukum terdakwa Didit Adityanto mengatakan bahwa majelis tidak melihat jeli bukti-bukti yang diserahkan. Bahkan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa sama sekali tidak dihadirkan. Sementara paman korban meninggal Antoni Manuru mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap hasil vonis majelis hakim. Jika memang pelakunya Didit, kenapa hukumannya hanya 5 tahun, seharusnya seumur hidup? Burai mohon! Burai bangun hati nuraninya! Hanya karena bertetanggaan! Burai itu siapa, Bu? Bu, itu sebenarnya... Bu Jaksa! Coba tanya hati nurani lu, Burai! Tanya! Bu, itu sebenarnya siapa sih? Kalau memang berencana, umur seumur hidup, hukum! Di dalam persidangan itu kurang maksimal dipertimbangkan oleh hakim. Ya, banyak fakta-fakta penting berharga yang membuat terang perkara ini kurang dipertimbangkan oleh hakim. Dan kami heran bahkan saksi-saksi kami dikesampingkan begitu saja, ya, seperti saksi dua saksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri dengan jarak yang dekat yang membunuh itu bukan Didit. Kemudian saksi yang melihat Didit itu tidak berada di TKP. Dan juga yang paling mencengangkan adalah ada keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihilangkan. Dengan dia mengatakan Didit berubah jadi berubah di persidangan mengatakan Didit, tapi di luar sana dia mengatakan bukan Fahrul. Kenapa jadi teman saya kena ya? kenapa dia ngomong gitu, Pak? Alasannya Kenapa, Pak? Dia bisa berubah gitu? itulah yang makanya kami bilang tolong periksa kembali. Tolong dulu dicek kembali mana kebenarannya. Tapi ada tekanan nggak, Pak, kira-kira, Pak? Aku nggak tahu, Pak. Nggak berani saya saya nggak mau. Hanya yang aku tahu yang datang kepada kami kasih tahu ke polisi semuanya. Tapi ternyata tidak di kalau memang benar Didit, kenapa 5 tahun? Tuntut seumur hidup karena sesuai jaksa bilang bahwa itu pembunuhan berencana. Maupun Pak Abu Tani. Sementara itu pihak kepolisian langsung menanggapi hasil vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terdakwa terhadap tudingan dari pihak kuasa hukum terdakwa bahwa terjadi tindakan salah tangkap. Kapolres Bekasi Kota menyatakan dengan tegas bahwa kepolisian tidak salah tangkap. Kepolisian bekerja secara profesional dan sudah sesuai bukti-bukti yang ada. Pihaknya menghimbau bahwa apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum dari LBH Jakarta sangat disesalkan. Pihak LBH jangan mendahului keputusan pengadilan. Kemudian publik bahwa Polresta Bekasi Kota salah tangkap untuk meluruskan ini supaya masyarakat tidak bingung atau tidak berpersepsi buruk terhadap kinerja Polri, dalam hari ini Polresta Bekasi Kota. Sekali lagi, kami tidak ingin menzalimi orang, tetapi barang siapa melakukan tindak pidana, khususnya menyangkut nyawa orang lain, ya tetap akan diproses hukum. Dan kami tidak melihat latar belakang pelaku. Berdasarkan data yang ada, 5 kasus pembunuhan maupun penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, itu juga dilakukan oleh yang ekonominya ekonomi kita tidak pilih kasih, ya, kita tidak pilih kasih.
Atas vonis sidang kasus tersebut, pihak kuasa hukum terdakwa Didit Adityanto akan mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Muhammad Iksan dari Bekasi, Jawa Barat melaporkan.